Bab 731, Bahaya Kinceng. Apa yang terjadi dengan Kinceng? Zuo Fan buru-buru mengguncang tubuh Daner yang lemah. Terengah-engah. Daner menangis. Dan saudari Ruo Hua, Kinger. Mereka. Zuo Fan mengeraskan hatinya. Saya tidak peduli dengan mereka. Katakan padaku sekarang, apa yang terjadi dengan Kinceng? Zuo Fan berkeringat saat dia menatap Daner sampai dia ketakutan. Pelayan Zuo, biarkan dia berbicara. Kamu menakuti anak malang itu, Kuilang berbicara dan berkata kepada Daner. Gadis kecil, ceritakan pada kami apa yang terjadi. Kami pasti akan membantu. Daner memandang mereka dan akhirnya berkata, pemimpin es sekte ingin kami berlima menyembuhkan penyakit Tuan Muda. Apa? Wajah Zuo Fan menunduk dan mengertakkan gigi. Saya tahu Pang terlahir sebagai orang cacat dengan elemen yang kurang. Tapi sekarang saya melihat bahkan otaknya salah kacau. Dia berani menyentuh gadisku. Merasakan kebencian yang membara merembes dari Zuo Fan. Daner terkejut karena ketakutan. Namun entah kenapa, rasa haus darahnya yang tinggi memberinya rasa aman. Kuilang menepuk bahu Zuo Fan untuk menenangkannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Tolong beritahu kami semuanya agar kami bisa menyelamatkan mereka. Dengan baik, pertemuan naga ganda mengangguk dan memulai. Setelah pertemuan naga ganda, kami kembali ke sekte. Hari baru saja berakhir dan beberapa tetua mendatangi kami di tengah malam untuk menyegel beberapa kultivasi saudara perempuan saya lalu menempatkan mereka di sebuah ruangan bersama pemimpin sekte dan Tuan Muda. Saat itulah kami mengetahui bahwa arai siklus 4 elemen ditujukan untuk menyembuhkan penyakit Tuan Muda karena kekurangan elemen. Satu-satunya alasan kami pergi ke Double Dragon Gathering adalah untuk menguji batas dari Four Elements Cycle Arai. Apakah sesuai dengan kebutuhan? Hanya dalam pertarungan hidup dan mati barulah kekuatan susunan ini bisa dikeluarkan. Tetua menganggapnya memenuhi syarat sehingga mereka membawa saudari kita untuk menyembuhkan Tuan Muda. Suanger buru-buru bertanya, cara menyembuhkannya? Arai siklus 4 elemen mengandalkan gadis dengan konstitusi unsur untuk mengeluarkan kekuatan mereka dan memurnikan tubuh Tuan Muda untuk membangun kembali keseimbangan unsurnya. Akhirnya, Daner tersipu ketika dia berbicara dengan nada rendah. Menggunakan darah seorang gadis untuk mengeluarkan 5 elemen dan menyembuhkan Tuan Muda sepenuhnya. Bam! Tangan Zuo Fan menghancurkan batu di dekatnya. Dengan kata lain, Tuan Muda mesum menginginkan tubuh Kinceng. Bukan hanya itu, menyeka air matanya. Daner terisak. Tidak apa-apa jika itu hanya menyembuhkan Tuan Muda karena kami berdedikasi pada hal ini dan kami juga telah melihat Tuan Muda tumbuh dewasa. Berkorban untuk menyelamatkannya adalah hal yang dapat kami terima. Tapi saya tidak pernah berpikir, apa? Mereka semua bertanya. Isak tangis Daner semakin keras. Tuan Muda benar-benar menyedot seluruh roh dan jiwa saudari Kinger. Dia sangat menakutkan. Kinger menjadi sekam kering dan bahkan pemimpin sekte tampak terkejut. Ini adalah seni iblis mencuri yin untuk memajukan yang. Pang itu telah berubah menjadi setan. Alis Zuo Fan bergetar. Giginya terkatup. Saya khawatir sejak kota kecil itu dia menjadi seperti ini. Sejak Yan Mo menariknya ke jalan iblis. Tapi Yan Mo adalah seorang kultivator iblis dan dia terbiasa dalam masalah ini. Tidak seperti Suan Shaoyu, yang tidak bisa menahan diri untuk menjadi orang baru dalam segala hal. Jadi itu alasannya. Ini semua salah Yan Mo. Diam. Melihat Daner menangis, Zuo Fan memelototinya. Jalan lurus berarti berada di atas segalanya. Menjadi seorang petapa. Seseorang seharusnya tidak mudah menjadi mangsa sifat iblis.
Namun hasrat telah menguasai hatinya dan hanya masalah waktu sebelum dia jatuh. Yan Mo hanyalah pemicu. Hatinya yang bengkok itulah yang diuji pada akhirnya. Dan ternyata kurang. Sekarang salah siapa? Hati Danner bergetar dan menutup matanya dalam diam. Zuo Fan mengerutkan kening dan menghela nafas. Bagaimana kabar gadis-gadis itu? Dan bagaimana kamu keluar? Saudari Kinceng sepertinya telah melihat ini akan terjadi dan bersiap. Dia memegang pil racun di mulutnya. Saat mereka memaksanya, dia akan menerimanya. Dia bilang dia punya perjanjian denganmu 6 bulan kemudian. Jika Anda tidak ada di sana setelah waktu ini, dia akan melakukan apa yang diminta pemimpin sekte. Jika Anda datang dan memberinya jawaban, dia akan bisa beristirahat dengan tenang. Dan dia juga melindungi yang lain. Danner terisak. Kemudian kultivasi kami disegel. Tetapi kami masih bisa bergerak. Saudari Kinceng sepertinya sudah siap sejak suatu hari dia membawa kami ke gua permafrost. Ada kakak perempuan senior Han Qianying di tembok sana dan dia menerobosnya untuk membuka segel kultivasi kami. Kami berusaha keluar setelahnya, tapi para tetua menghalangi kami. Hanya aku yang berhasil melarikan diri sementara yang lain tertangkap. Apa? Qianying. Kuilang berteriak. Danner memandangnya dan mengangguk. Pemimpin sekte Qianying adalah pengguna permafrost sebelumnya. Dia seharusnya menjadi salah satu gadis dalam susunan siklus 4 elemen. Tetapi setelah mendengar pelanggaran aturan sekte 2 dekade lalu, karena berkolusi dengan para penggarap iblis, dia diusir. Mengapa lagi sekte tersebut membuang konstitusi air langka seperti miliknya? Pada akhirnya, pemimpin sekte mencari penggantinya. Jadi dia datang bersama saudari Kinceng. Qianying, alis Kuilang bergetar. Bagaimana kabarnya? Danner menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Setelah saya kabur, mereka ditangkap. Tapi aku yakin saudari Qianying tahu apa yang sedang terjadi, jadi itulah sebabnya saudari Kinceng bersiap. Bagaimanapun juga, saudari Kinceng telah berhubungan dengan saudari Qianying sejak dia datang ke sekte tersebut dan mewarisi permafrost. Menutup matanya, Kuilang gemetar, mengertakkan gigi dan menunjukkan kekhawatirannya yang mendalam. Pak, Zuo Fan membanting tangannya yang berat ke bahunya. Kuilang memulai dan melihat wajah Zuo Fan yang gelap dan menakutkan. Apakah Han Qianying pacarmu? Zuo Fan menyipitkan mata. Jangan khawatir. Kinceng pintar. Karena dia bisa menyelamatkan satu orang, dia bisa menyelamatkan banyak orang. Bagaimanapun, tanpa pacarmu, aku mungkin akan terlambat untuk menyelamatkanku sekarang. Saya sendiri tidak punya kesempatan untuk mengeluarkan 2 gadis. Tapi sekarang, karena masih ada waktu sebelum penunjukan, cukup mengirim tim dan mengalahkan sekte surga mistik. Kuilang bergidik dan memandang Zuo Fan dengan takjub. Danner juga terguncang. Sekte surga mistik adalah salah satu dari 9 sekte di wilayah barat. Meskipun konflik di antara mereka masih ada, perang habis-habisan tidak mungkin terjadi. Dan hal itu tidak akan menarik perhatian Double Dragon Manor. Tidak ada seorang pun yang mau disalahkan. Namun Zuo Fan, dalam keadaan marah, tidak mempedulikan hal-hal ini. Bahkan jika konsekuensinya mengerikan, itulah yang terjadi. Jika dia tidak melakukan ini, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Zuo Fan dipenuhi rasa haus darah, mengejutkan semua orang di sekitarnya. Danner semakin terpesona oleh auranya. Orang ini gila, tapi juga penggerak dan pengguncang. Suara mendesing. 2 orang tua berpakaian putih muncul di hadapan kelompok itu. Di lapisan keempat tahap ethereal, yaitu Penatua Li dan Penatua Chang. Danner berteriak ketakutan.
Para tetua menunjukkan senyuman mengejek. Melihat kuilang adalah yang terkuat di lapisan kedua tahap ethereal. Mereka mengira itu adalah hasil yang mudah. Daner, kamu gadis bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri dari sekte surga mistik? Bang! Seorang tetua memandangnya dengan jijik. Namun dia tidak menyelesaikannya karena langit dipenuhi darah. Hilang sudah kehadirannya. Begitu pula suaranya yang menjengkelkan. Sebagai gantinya adalah seekor naga merah besar. Raja naga merah yang maha kuasa dari Zulfan. Cakarnya yang tajam mengepalkan daging yang empuk. Menyebarkan bau darah saat ia menyemprotkan darah yang tersisa. Di naga itu ada Zulfan dan matanya yang dingin dan mati. Dalam serangan tunggal dia menyapu bersih ahli tahap ethereal lapisan keempat dari muka dunia ini. Menghancurkan tubuh dan jiwa. Tetua lainnya hampir mengalami gangguan mental. Daner berdiri di sana kaget atas tindakan Zulfan. Dia tahu Zulfan kuat tetapi dia tidak berpikir dia akan membiarkan kemarahan membawanya ke titik dia tidak akan membiarkan orang lain berbicara. Itu hanya menunjukkan betapa penderitaan Chu Qingcheng mengganggu sarafnya. Jiwa naga langit, Raja Naga Merah yang maha kuasa. Sang tetua memandang dengan kaget. Seluruh tubuhnya gemetar. Kakaulah yang Tuan Muda bicarakan. Orang aneh di pertemuan naga ganda. Zuofan dari sekte penipu iblis. Sambil menyeringai, Zuofan mengejek. Tebakan sekali. Meskipun aku tidak punya hadiah untukmu. Bang! Diiringi suara keras lainnya. Cakar Raja Naga Merah yang maha kuasa menghantamnya. Meremukkannya bahkan sebelum dia sempat meratap. Isi perutnya dan segala sesuatunya berceceran kemana-mana. Bab 732 Karisma. Suara mendesing. Dengan dua tetua sekte surga mistik yang mengejar ditangani. Zuofan mengambil kembali jiwanya dan menggunakan batu suci untuk membuat susunan penyembunyian instan di sekitar kelompok. Dalam sekejap, semuanya menghilang dari pandangan. Kalian tunggu di sini dan jangan bergerak. Saya akan kembali ke sekte untuk meminta bantuan. Zuofan melihat mereka sekilas lalu pergi. Kuilang tiba-tiba berkata, "Pelayan Zuo. Pemimpin sekte tidak akan pernah setuju berperang dengan sekte surga mistik. Itu tidak ada konsekuensinya. Saya akan membawa orang-orang kita." Menyipitkan mata. Matanya bersinar. Hati Zuofan sedang bergerak saat dia terbang menuju sekte perencana iblis. Kuilang. Aku akan meninggalkan gadis-gadis itu dalam perawatanmu. Jangan khawatir. Steward Zuo. Saya akan melakukan tugas saya. Kuilang menangkupkan tangannya. Mendesah dalam hati. Steward Zuo. Tolong temukan cara untuk mendapatkan Nona Chu dan gadisku. Semuanya terserah padamu sekarang. Suara mendesing. Setengah bulan kemudian, Zuofan kembali ke sekte penipu setan. Dengan sebuah tanda. Ruangan itu melengkung untuk menunjukkan pintu masuk. Berhenti. Siapa yang ke sana? Seorang murid muncul di hadapan Zuofan. Tetapi setelah dikenali, dia tersentak ke belakang dan meminta maaf. Pengurus Zuo telah kembali. Maafkan kekasaran saya. Tidak apa-apa. Zuofan mengusirnya. Murid itu menggaruk kepalanya. Terima kasih, pramugari Zuo. Bocah itu terus berkata Steward Zuo telah meninggalkan sekte dan tidak akan kembali. Itu membuatku sangat sedih selama 2 minggu terakhir ini. Apakah kamu tidak kembali sekarang? Hahaha. Kamu benar-benar merindukanku. Zuofan mengangkat alisnya. Murid itu langsung mengangguk. Tentu saja. Ini semua berkat Steward Zuo sehingga kami, para buruh, tidak lagi hidup sebagai ternak. Anda memberi kami harapan untuk hari esok.
Meskipun sekarang berbeda dan saya tidak memiliki kekuatan untuk memasuki kantor perburuan elit Stuart Zoo. Setidaknya saya memiliki masa depan sekarang. Saya pasti akan bergabung tahun depan. Hahaha. Bagus untukmu. Zuo Fan menepuk pundaknya sambil tersenyum. Berapa banyak orang lain yang berbagi pemikiran Anda? Karena terkejut, murid itu masih berkata jujur. Pelayan Zuo. Seluruh kantor tenaga kerja sangat berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami. Semua murid dalam dan luar yang memasuki elit labor telah memperoleh banyak manfaat darinya. Saya percaya bahwa sebagian besar murid dan tetua mendukung Stuart Zuo karena telah melakukan begitu banyak hal untuk sekte ini. Masih ada yang tersisa. Mereka kemungkinan besar adalah wali sekte dalam. Mereka pasti membenci nyalimu. Hahaha. Keduanya tertawa terbahak-bahak. Zuo Fan mengangguk dan menjadi serius. Lalu, berapa banyak dari Anda yang bersedia membantu saya dengan sesuatu? Stuart Zuo. Anda hanya perlu mengatakannya dan kami akan berani menghadapi bahaya apapun. Pria itu menangkupkan tangannya. Bagus. Apakah pemimpin sekte ada? Zuo Fan mengangguk dan merencanakan sambil berjalan menuju sekte dalam. Hahaha. Stuart Zuo. Ini karena prestasimu. Pria itu menghela nafas. Pemimpin sekte sangat sibuk akhir-akhir ini dan tidak punya waktu untuk tinggal di sekte tersebut. Sejak Anda bersinar di pertemuan naga ganda, banyak kerajaan yang ingin menyerahkan nasibnya kepada kami. Mereka bahkan ingin kita tinggal bersama mereka. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh 3 sekte teratas. Pemimpin sekte sangat bahagia akhir-akhir ini. Selalu berpindah dari satu kerajaan ke kerajaan lain untuk melakukan pembicaraan. Zuo Fan menggelengkan dan menoleh ke belakang sambil tersenyum licik. Jadi pemimpin sekte tidak ada di rumah. Itu masalahnya. Murid itu mengangguk mati rasa. Sambil nyengir lebih lebar, Zuo Fan tertawa. Sempurna. Ini membuatnya lebih mudah. Zuo Fan melangkah maju menuju gerbang dalam, meninggalkan muridnya sambil menggaruk kepalanya. Stuart Zuo bertingkah aneh. Sial. Bunyi bel terdengar di seluruh sekte. Semua tetua dan yang mulia tersentak mendengar suara itu. Bergegas menuju aula utama. Demi Tuhan. Siapa yang bodoh yang mengacaukan bel dan mengadakan pertemuan? Pertemuan naga ganda telah berakhir dan baru 2 hari berlalu sejak terakhir kali. Apa yang penting kali ini? Seorang tetua menggerutu sambil menyeret dirinya ke aula. Seorang yang mulia mendatanginya dan mengejek. Apakah kamu bodoh? Pemimpin sekte tidak ada. Hanya yang mulia yang mempunyai hak untuk melakukan tol. Tapi dia selalu menjadi orang yang sederhana dan tidak pernah menggunakan bel. Meski ada seseorang yang berani melakukannya. Yang mulia sih. Mulut tetua itu bergerak-gerak. Fraksi batin mereka telah kalah sepanjang waktu. Kami, dari elit labor, 2 kali lebih banyak dari mereka. Namun dia masih tidak pernah membuat keributan. Apakah dia menginginkan permainan kekuasaan sekarang karena pemimpin sekte tidak ada di sini? Yang mulia mengangkat bahu. Siapa yang tahu? Hahaha. Satu hal yang pasti, dia tidak memiliki kekuatan. Semua orang tua menuju aula utama dengan penuh keraguan. Yang mulia sih mengerutkan kening di rumahnya. Di sebelahnya adalah murid berharganya. Lucie, apakah kamu melakukan kontak dengannya? Yang mulia sih bergumam. Lucie berbicara dengan sungguh-sungguh. Guru, mereka semua setuju dan menunggu sesuatu terjadi di sini. Apa yang bisa terjadi jika mereka semua kabur? Yang mulia sih mengejek. Sepertinya masih ada orang di luar sana yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Mengabaikan kebaikan mereka.
Zuofan, Anda sangat mulia. Pergi setelah kemenangan besar Anda. Apakah Anda tidak peduli dengan karir Anda? Atau apakah Anda merasakan bahaya di sekitar Anda dan membuat pilihan yang logis? Mata yang mulia Si bersinar saat dia menghela nafas. Ia sudah lama menunggu momen untuk berakting hingga membuatnya depresi. Lucie juga tidak berdaya. Zuofan selalu tidak terduga dan tidak dapat diprediksi. Sial. Suara bel yang jelas bergema di halaman. Yang mulia Si mengangkat alisnya dan menatap sekte dalam sambil mengerutkan kening. Si brengsek Xie Wuyue itu tidak ada di rumah. Jadi siapa yang berani membunyikan bel aula utama selain aku? Mata yang mulia Si bersinar. Mungkin inilah kesempatan yang kita semua tunggu-tunggu. Keduanya bergegas. Di aula utama sekarang ada lautan manusia. Semua tetua dan yang mulia telah berkumpul. Semuanya tampak bingung pada pria di tengah. Dia membunyikan bel. Sesepuh dan yang mulia dari sekte perencana iblis. Apakah kalian semua sudah datang? Zuofan memandang mereka dengan mata dingin. Mereka semua memulai. Dengan yang mulia Bai memandang Zuofan dengan rasa ingin tahu. Pelayan Zuo, apa ini? Hanya pemimpin sekte dan yang mulia yang dapat membunyikan bel sekte dalam. Meskipun mereka pernah menggunakannya tanpa izin di masa lalu. Anda tetaplah seorang murid. Jika Anda membutuhkan kami untuk melakukan sesuatu, Anda bisa saja bertanya dan tidak membuat keributan. Hehe, yang mulia Bai. Siapa yang kamu bicarakan di sini? Salah satu tetua dari faksi yang mulia Si membentak. Yang mulia hampir tidak ikut campur dalam urusan sekte dan pergi kemanapun dia mau. Bagi yang mulia Si untuk maju ke depan adalah hal yang wajar. Apa yang salah dengan dia membunyikan bel? Bukankah statusnya masih di atas dia? Yang sulit dimengerti. Dia merencanakan kekuasaan. Yang mulia Bai mengejek. Tetua lainnya sangat marah. Zuofan mengulurkan lencana cerah. Dengan tulisan Xie di atasnya. Apakah otoritas ini cukup? Lencana pemimpin sekte. Orang-orang tua itu gemetar dan membungkuk. Salam, pemimpin sekte. Zuofan mirip dengan Xie Wuyue yang memegang lencana itu. Karena Xie Wuyue tidak ada di rumah, ia meninggalkan ruangan Zuofan untuk masuk. Sesepuh dan yang mulia dari sekte perencana iblis harus mematuhi perintah pemimpin sekte. Mereka semua membungkuk dan tidak ada yang berani membantahnya. Zuofan berteriak. Para tetua dan yang mulia sekte penipu iblis sekarang akan mendengarkan perintahku. Atau mereka akan dihukum oleh aturan sekte. Ya Pak, kerumunan itu membungkuk lagi. Seluruh sekte akan ikut denganku ke sekte surga mistik. Apa? Mereka semua memandangnya dengan kaget. Dia ingin semua orang pergi ke Mystical Heaven Sect. Untuk apa? Itu akan membuat sekte mereka kosong dan akan membuat Tuhan tahu apa yang terjadi dengan masuk ke wilayah sekte lain. Semua orang ragu-ragu. Apakah niat sebenarnya pemimpin sekte ini? Bahkan yang mulia Qi dan Bai. Orang-orang di pihak Zuofan tampak bingung. Hanya satu orang yang memandang dengan gembira ke arah Zuofan di kursi tertinggi. Yang mulia Si. Hehehe. Zuofan, kamu akhirnya kembali. Semakin besar suara yang kamu buat, semakin baik. Izinkan orang tua ini membantu Anda juga. Yang mulia Si menyeringai seperti seorang pemenang. Bab 733, Semua Orang Raja. Apa yang terjadi di sini? Siapa yang membunyikan belnya? Bertingkah seolah dia baru saja muncul. Yang mulia Si tampak tegang saat dia berjalan di depan. Melihat para tetua juga ada di sini. Seseorang datang ke hadapannya dan menunjuk ke arah Zuofan. Yang mulia Si. Zuofan memegang lencana pemimpin sekte dan membunyikan bel.
mengadakan pertemuan ini. Sekarang dia ingin semua orang di sekte itu berbaris menuju sekte surga mistik. Apa? Yang Mulia Si menatap Zuo Fan dalam-dalam. Lalu kelencananya. Zuo Fan menatapnya dengan dingin. Dia tahu bahwa Yang Mulia Si adalah bos dari sekte dalam. Meskipun Xie Wunyue adalah pemimpin sekte, dia masih ditentang dalam beberapa kasus, yang membuatnya semakin sulit hanya dengan memiliki lencananya. Dalam hal ini, jika dia diblokir, dia hanya perlu menjadikan Yang Mulia Si sebagai contoh bagi mereka yang lain. Mata Zuo Fan bersinar karena haus darah sementara orang-orang tua memandang tatapannya yang menantang dengan ejekan. Kamu hanyalah seorang murid yang memiliki sedikit prestasi atas namamu. Bahkan jika Anda adalah tangan kanan pemimpin sekte. Bahkan pemimpin sekte sendiri tidak akan mampu melakukan apa yang dia inginkan jika Yang Mulia Si menentangnya. Ingin menggunakan sepotong kayu untuk membuat kita gemetar. Kamu tidak tahu kekuatan sekte dalam dari kelihatannya. Yang Mulia Ki dan yang lainnya dari kantor tenaga kerja mengawasi sambil menghitung untung dan rugi. Jika Zuo Fan melawan Yang Mulia Si, mereka akan memihaknya. Meskipun perintah Zuo Fan biasa saja, namun memiliki implikasi yang dalam dan harus ditangani dengan hati-hati. Tapi dia memiliki lencana pemimpin sekte dan juga perwakilan kantor tenaga kerja. Baik itu dalam perebutan kekuasaan di sebuah kerajaan atau bentrokan antar sekte. Selalu tergantung pada siapa yang berpegang pada tujuan mereka. Zuo Fan adalah batu karang dari kantor tenaga kerja. Jadi betapapun konyolnya permintaannya, mereka akan mendukungnya. Ini adalah pertarungan demi kepentingan. Aula itu terbelah menjadi dua kelompok di tempat. Saling melotot saat mereka berada di ambang perang, membuat sekte tersebut terlibat dalam pertarungan sengit. Namun, tindakan Yang Mulia Si membuat semua orang terkejut. Kedua faksi menatapnya dengan heran, sambil membungkuk di depan Zuo. Lencananya. Yang Mulia Si berbicara dengan penuh hormat. Salam, pemimpin sekte. Saya mematuhi perintah Anda. Yang Mulia Si, fraksinya memandangnya bingung. Hal yang sama juga terjadi pada pihak kantor tenaga kerja. Ada apa dengan Yang Mulia Si tiba-tiba? Mengapa dia menyerah begitu cepat padahal dia selalu bertarung mati-matian dengan pemimpin sekte? Apakah aura Zuo Fan begitu besar hingga mengguncangnya? Pikiran semua orang tertuju pada perkembangan yang tiba-tiba menatap mereka. Yang Mulia Si berbicara dengan sungguh-sungguh. Kurang ajar. Zuo Fan membawa lencana pemimpin sekte yang menjadikannya kekuatan tertinggi di bawah pemimpin sekte. Kata-katanya adalah ucapan pemimpin sekte. Beraninya kamu menentang perintahnya. Kami tidak akan melakukannya. Mereka semua menundukkan kepala. Sisi Zuo Fan dan Yang Mulia Ki dipenuhi dengan keraguan. Apakah dia bangun di sisi tempat tidur yang salah pagi ini? Mengabaikan tatapan bingung mereka. Yang Mulia Si tersenyum. Hahaha. Karena ini adalah keinginan pemimpin sekte. Kami hanya bisa mengikutinya. Hanya saja, kita tidak bisa membiarkan sekte ini kosong. Bolehkah saya meninggalkan beberapa tetua dan murid sekte dalam untuk mempertahankannya? Stuart Zuo mengamati dia. Zuo Fan mengangguk. Dia tidak ingin mengambil mereka sejak awal. Hanya para tetua kantor tenaga kerja atau jika mereka datang juga. Itu mungkin akan menimbulkan masalah pada saat terburuk. Meskipun sikap Yang Mulia Si sangat aneh. Sebenarnya aneh. Kenapa dia membantuku melakukan perubahan? Sambil mengerutkan kening, Zuo Fan tampak mati di mata musang itu. Merenung dan akhirnya melepaskannya. Waktu bukan lagi sebuah kemewahan saat ini. Baiklah. Kami akan melakukan apa yang Yang Mulia Si katakan.
Para tetua dan yang mulia sekte dalam akan tetap tinggal sementara kantor tenaga kerja akan mengikutiku. Zuo Fan mengangguk dan menggelegar. Semua orang mengangguk dan membungkuk sebagai jawaban. Tim yang mulia Qi memiliki keraguan tetapi sekarang, untuk mendukung Zuo Fan, mereka tetap diam. Karena yang mulia Si yang selalu menentang kita tidak membuat keributan, mengapa kita harus melakukannya? Jadi, Zuo Fan memimpin kelompok orang-orang lama saat mereka berjalan keluar dari aula utama dengan meriah. Segera, seluruh sekte menjadi ribut ketika para murid berkumpul untuk berangkat. Menyaksikan pemandangan yang meriah itu, Yang Mulia Si tersenyum jahat. Seorang tetua di sebelahnya mengerutkan kening. Yang Mulia Si, mengapa Anda mengizinkan tindakan serius seperti itu? Karena ini sangat serius sehingga kita harus membiarkan anak itu melakukannya. Aku tidak bisa membiarkan dia kabur lagi tanpa mengaduk-aduk. Hahaha. Yang Mulia Si mengelus jenggotnya. Matanya berbinar. Menyingkirkannya saja tidaklah cukup. Kita juga harus menghapus kantor perburuhan elit sampai ke akar-akarnya. Atau mereka akan bangkit kembali dan kita akan menyesalinya. Sekarang dia memintanya. Kita harus melanjutkan rencana gilanya dan membiarkan dia menghancurkan dirinya sendiri. Yang lain mengerutkan kening. Hanya Grand Elder yang bisa melihat kebijaksanaan di dalamnya dan menggelengkan kepalanya. Anak itu telah melakukannya kali ini. Para murid sekte penipu iblis mendapat perintah dan segera berkumpul. Kui Gang dan Yue jelas ada di sana. Karena mereka paling dekat dengan Zuo Fan. Segera ada puluhan ribu murid yang siap. Zuo Fan melihat sekeliling sebelum berangkat bersama mereka semua. Seluruh sekte perencana iblis sekarang kosong dan sunyi senyap dengan hanya 100 tetua yang menahan benteng. 2 minggu kemudian, Kui Gang dan para gadis tegang menunggu kabar dari Zuo Fan. Melihat bagaimana 1 bulan berlalu, keempatnya tegang tentang nasib Chu Qingcheng dan yang lainnya serta apakah Zuo Fan dapat memberikan bantuan. Gemuruh. Langit menjadi gelap dan guntur bergemuruh. Awan hitam menjulang di atas, mencerminkan suasana sedih yang mereka rasakan di dalam. Itu sangat menindas hingga sulit bernapas. Melihat ke atas, itu bukanlah awan melainkan lautan manusia yang datang tepat ke arah mereka. Yang memimpin mereka tidak lain adalah Zuo Fan. Kuilang berteriak, "Surga di atas!" Pengurus Zuo menyuruh seluruh sekte datang. Mengapa ada begitu banyak orang di sini yang ingin menjemput gadis-gadis kita? Seberapa tinggi Zuo Fan di sekte perencana iblis? Pemimpin sekte Anda bersedia melawan sekte surga mistik semua karena dia bertanya. Sekte iblis perencana tampak tercengang. 2 gadis lainnya sangat bersemangat. Di seluruh wilayah barat, hanya 1 orang yang memiliki karisma yang mampu membuat begitu banyak orang pindah. Zuo Fan. Bukan berarti orang lain tidak mempunyai kekuatan. Tapi tidak ada yang cukup gila untuk melakukan tindakan seperti menyerang sekte demi seorang gadis. Hanya Zuo Fan. Suara mendesing. Zuo Fan memimpin penurunan. Kelompok Kuilang bergegas mendekat dengan rasa terima kasih. Pelayan Zuo, namamu begitu tersebar luas dan berat sehingga pemimpin sekte memberimu kekuatan seperti itu. Saya kagum bisa mengikuti orang seperti Anda. Namun Zuo Fan memberi isyarat agar dia tetap diam. Tetap tenang. Ini bukan perbuatan Xie Wuyue. Untungnya dia sedang pergi dan saya bisa membawa begitu banyak. Kulit kepala Kuilang mati rasa. Juga, orang-orang ini belum tahu kenapa aku membawanya. Jadi jangan katakan apapun dan serahkan penjelasannya padaku. Zuo Fan menyeringai pada mereka berempat. Namun mereka semua terkejut. Kuilang bahkan gemetaran. Steward Zuo,
Kamu tidak memberitahu mereka apapun dan masih membawanya. Saat mereka tahu kita akan menyelamatkan gadis-gadis kita, bukankah mereka akan menyerang kita? Kuilang merasa ingin menangis. Aku bahkan bisa melihat tuanku di sana. Majikannya menentang kebersamaan dengan Han Qiangying dan dia bertanya-tanya betapa marahnya dia ketika dia mengetahui bahwa dia ada di sini hanya untuk menyelamatkannya. Zuo Fan menepuk pundaknya. Apakah kamu ingin menyelamatkannya? Saya bersedia. Berapa harganya? Dengan segenap jiwaku. Kuilang berbicara banyak. Zuo Fan mengangguk dan tersenyum. Kalau begitu serahkan semuanya padaku. Dengan tatapan bijak di matanya, Zuo Fan menoleh ke arah para tetua dan melepaskan aura perkasanya. Melihatnya begitu tinggi dan perkasa, Kuilang akhirnya menyadari bahwa dia tidak seperti mereka semua. Mereka masih ragu-ragu meskipun ingin melakukan ini. Sedangkan Zuo Fan adalah orang yang penuh tindakan dan tekad. Itulah sebabnya dia, sebagai seorang murid belaka, memimpin sebagian besar tetua dan pemuka sekte penipu iblis. Bab 734 Gabungkan kekuatan. Batuk. Berdehem. Zuo Fan memandangi para tetua dan yang mulia. Wajahnya keras dan sangat serius. Teman-teman, kita akan berhenti di sini sekarang. Saya harus membuat Anda mengerti mengapa kita pergi ke sekte surga mistik. Semuanya bersiap-siap dan bersiap untuk beraksi. Mereka semua mengerutkan kening melihat cara dia berbicara. Mereka sudah menganggap fakta bahwa dia mendapatkan semua ahli dari sekte itu aneh. Tetapi pandangan tajam Zuo Fan tampaknya menunjukkan bahwa masalah ini memiliki implikasi yang jauh lebih besar daripada yang dia ungkapkan. Mereka semua memandangnya. Ketegangan terlihat jelas di ekspresi mereka. Kita akan pergi ke sekte surga mistik untuk, Zuo Fan menyipitkan mata dan berteriak. Serang. Untuk memberi mereka pelajaran. Apa? Mereka langsung berteriak karena gagasan yang tidak masuk akal itu. Yang mulia Bai bahkan membantah. Pelayan Zuo I itu sudah melampaui batas. Perkelahian 9 sekte memang kecil. Tapi menyerang sekte seperti ini tanpa alasan adalah kriminal. Double Dragon Manor pasti akan melakukan intervensi pada suatu saat dan akan menghukum kita. Tak satu pun dari kita dapat menerima kesalahan seperti itu. Bahkan pemimpin sekte pun tidak. Zuo Fan menggaruk hidungnya. Pembenaran. Apakah meraih gadis terdengar lebih baik? Kalau begitu, siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya? Steward Zuo. Apakah ini benar-benar niat pemimpin sekte? Yang mulia Qi memandang Kuilang dan menemukan sesuatu. Jika pemimpin sekte tidak punya alasan yang jelas, sebaiknya kita kembali. Tidak terlalu terlambat. Jika kita pergi sekarang, tidak ada di antara kita yang dapat memikul tanggung jawab seberat ini atas apa yang mungkin terjadi. Yang mulia Qi memandang lama ke arah Zuo Fan saat dia menasihati. Dia mengingatkan Steward Zuo, seorang gadis biasa tidak layak untuk digilai. Kita masih bisa kembali. Anggap saja tidak terjadi apa-apa sebelum kita kehilangan lebih dari yang kita mampu. Yang mulia Qi tidak mengungkapkan niat Zuo Fan sebagai tanda hormat yang besar. Tetapi apakah Zuo Fan akan menolak begitu saja? Zuo Fan mendengus dan memelototi mereka semua. Tahukah kamu mengapa saya tidak pernah menyatakan alasannya di sekte? Itu karena saya khawatir kebohongan Yang Mulia Xi akan menghalangi serangan terhadap sekte surga mistik. Mengapa? Karena jika mereka kalah dalam pertempuran ini, mereka akan kehilangan segalanya. Namun kami tidak takut, karena kami berasal dari ketiadaan dan segalanya akan diperoleh setelahnya. Tidak pernah terjadi saat ini. Mereka semua gemetar dan memandang dengan wajah serius. Para pekerja bahkan menggemakannya.
Banyak hal telah terjadi dalam pertemuan naga ganda, tetapi saya tidak membiarkan ketiga yang mulia membicarakannya. Karena takut Anda akan bersikap impulsif. Sambil menghela nafas panjang, Zuo Fan melanjutkan dengan nada kecewa. Sebenarnya, pencapaian kami bisa saja lebih tinggi. Tetapi karena skema sekte surga mistik, kami menderita di pertandingan lajang. Kehilangan kesempatan untuk menjadi 3 sekte unggulan. Itu benar-benar terjadi. Orang-orang tua saling berbisik karena marah. Zuo Fan menatap Vian Yang, berteriak, "Yang mulia Vian Yang, bukan begitu." "Ye ya," karena terkejut. Vian Yang menganggukkan kepalanya. Meskipun Zuo Fan telah berunding dengan tim mengenai masalah ini sebelumnya, hanya melaporkan kabar baik untuk pencapaian yang lebih besar. Namun Zuo Fan sekarang menggunakannya sebagai alasan untuk mendapatkan Chu Qingcheng. Dia akan melakukan apa saja untuk menanamkan kebencian pada orang-orang ini dan menyelamatkan gadisnya. Vian yang tidak tahu tentang ini, jadi dia setuju saja. Dengan tatapan gelap, Zuo Fan mengertakkan gigi. Pemimpin sekte sangat marah ketika mendengar konsekuensi yang mengerikan. Sekte surga mistik adalah sekte terbawah 3 seperti dulu. Sekarang kita akan menjadi sekte 3 menengah. Apakah kita akan menanggung penghinaan mereka? Itu sebabnya pemimpin sekte mengirimku sebulan sebelumnya untuk membalas budi. Untuk memamerkan kekuatan sekte kami. Setelah melihat cahaya Steward Zuo, mereka sekarang tahu dia tidak berangkat ke dunia sekuler seperti yang dikatakan. Tetapi karena perintah pemimpin sekte. Tetapi ketika saya sampai di sekte surga mistik, sesuatu yang serius terjadi. Nada suara Zuo Fan berubah. Mereka ingin bergabung dengan sekte Heaven Trailing. Ini akan mengangkat mereka ke atas kekuatan sekte 3 tengah supaya mereka bisa menekan kita dari bayang-bayang. Mendengar berita ini, saya bergegas melapor ke pemimpin sekte. Saat ini, bahkan ada 2 tetua yang datang untuk membungkamku. Tapi tentu saja aku malah membunuh mereka. Apa? Orang-orang kuno meledak dalam kemarahan. Sekte surga mistik terlalu lancang. Meninggalkan skema Double Dragon Gathering. Mengirim tetua untuk membunuh kontributor terbesar kita harus dihukum. Apakah menurut mereka sekte perencana iblis bisa dikacaukan? Melihat kemarahan mereka, Zuo Fan menyeringai di dalam hati. Pemimpin sekte juga sangat marah mendengar hal ini dan ingin menangani mereka secara pribadi. Tapi Anda semua tahu pemimpin sekte sedang mengadakan pembicaraan dengan semua jenis kerajaan. Jika kami diundur karena 2 sekte, itu akan mempengaruhi nama kami. Itu sebabnya pemimpin sekte menyuruhku mengambil langkah pertama. Karena kita tidak bisa memenangkan sekte Heaven Trailing. Itu tidak berarti kita tidak bisa menyentuh adiknya. Jadi pemimpin sekte memberiku rencananya. Membiarkanku yang bertanggung jawab. Bahkan jika Double Dragon Manor akan menghukum kita. Kita harus berjuang demi nama kita. Kami adalah sekte 3 menengah sekarang. Bukan sesuatu yang bisa dikacaukan oleh sekte 3 terbawah. Pertarungan ini akan menempatkan kita di antara 3 sekte tengah. Selama sekte surga mistik tidak dihancurkan, apa beratnya hukuman? Saya bahkan akan mengembalikan 2000 batu suci jika perlu. Hanya untuk menjaga nama kami di wilayah barat. Steward Zuo benar-benar terhormat. Jika Anda melakukannya, bagaimana kami tidak bisa? Ayo kita kacaukan mereka. Kerumunan bersorak dengan suara gemuruh. Siap untuk pergi menuju ke sekte surga mistik. Kuilang memasang ekspresi bodoh di wajahnya. Kebanggaan liar Steward Zuo membuat para tetua sekte haus akan pertempuran. Sekarang bahkan jika pemimpin sekte muncul, mereka juga tidak akan berhenti.
Bagaimana orang-orang tua yang cerdik ini bisa begitu mudah terpengaruh oleh kata-kata Zuo Fan? Itu karena Zuo Fan telah memangsa pikiran mereka untuk membuat seseorang memberikan hidupnya untuk Anda. Manfaat adalah suatu keharusan. Menjarah sekte surga mistik. Di sisi lain, ada juga kebutuhan akan suatu alasan. Perintah pemimpin sekte adalah alasan yang tepat, sekaligus menjadikannya kambing hitam. Zuo Fan bahkan mengatakan dia akan mengembalikan batu sucinya jika perlu. Itu menunjukkan bahwa dia juga yang akan disalahkan. Dan yang terakhir, memfokuskan kemarahan mereka pada musuh bersama, membuat semua orang bersorak untuk pergi. Semuanya berjalan sesuai keinginan Zuo Fan. Dia mengajak semua orang tua untuk bergabung, bahkan jika mereka memiliki keraguan. Karena Zuo Fan telah meredakan kekhawatiran mereka. Sekarang yang harus mereka lakukan hanyalah mengikuti Zuo Fan ke medan perang dan mendapatkan gadis-gadis itu kembali. Zuo Fan menghela nafas dan menyeringai aneh. Danner bingung. Pembicara besar ini benar-benar membuat kru beraneka ragam menyelamatkan seseorang. Bahkan aku akan mempercayainya jika aku tidak mengetahui sesuatu tentang ini. Hahaha, Yang Mulia Qi menggelengkan kepalanya. Alis Vian yang bergetar. Bukankah lencana itu dulunya adalah pemimpin dalam pertemuan naga ganda? Bagaimana bisa menjadi bukti Wu Yue menyerang sekte surga mistik? Iblis yang bingung. Para murid yang pergi ke pertemuan naga ganda juga menyadari kesenjangan dalam pidato mulia itu. Tapi mereka berada di pihak Zuo Fan. Kerumunan di Menseming Sek yang sebelumnya kebingungan kini bersatu dalam satu pemikiran. Untuk membunuh. Yang tersisa hanyalah pergi ke sekte surga mistik. Melihat dia tidak dapat menghentikan Zuo Fan, Yang Mulia Qi mengajukan alasan yang sah. Pelayan Zuo. Sekte surga mistik sebagian besar berukuran sama dengan kita. Tetapi kita sekarang pergi tanpa semua orang dan akan menyerang kampung halaman mereka. Akan sulit untuk mengalahkan mereka di belakang barisan mereka. Orang-orang berhenti berisik dan mengerutkan kening. Benar. Alis Zuo Fan bergetar dan menyeringai. Dia berbalik untuk melihat awan hitam datang. Dipimpin oleh sosok yang dikenalnya. Saudara Zuo, kami datang untuk membantu. Siapa? Orang-orang dari sekte iblis berencana mendongak untuk melihat langit ditutupi oleh kerumunan pria saat mereka terbang. Yang memimpin adalah seorang pria berusia 20-an. Penuh semangat dan anggun. Wajah Zuo Fan melembut saat dia tersenyum. Kamu telah dewasa, Yun Hai. Saudara-saudara datang untuk menjawab panggilan itu. Mata Zuo Fan berbinar dan dia tertawa. Hahaha. Sekarang kita punya cukup banyak orang. Kedua pasukanku akan bergabung dan menang. Bab 735, Sansi muda datang membantu. Suara mendesing. Sama seperti hujan hitam pekat. Semuanya mendarat seperti hujan lebat di belakang Luo Yunhai. Dia datang ke hadapan Zuo Fan dengan penuh semangat. Saudara Zuo, sudah lama sekali. Bagaimana kabarmu? Baiklah. Zuo Fan menyeringai dan menepuk pundaknya. Aku lega kamu sekarang telah berkembang dalam peranmu sebagai kepala klan. Anda sekarang harus terampil dalam memimpin klan Luo. Luo Yunhai menggelengkan kepalanya. Itu semua karena saudara Zuo yang mengatur panggungnya. Dengan ketiga pengurus yang mengurus segalanya. Bahkan sebagai kepala klan, saya tidak terlalu khawatir. Hahaha. Kemampuan terbesar seorang kepala klan adalah mengatur rakyatnya. Jika Anda mengatur segala sesuatunya secara mikro di klan, maka Anda tidak akan menjadi kepala klan. Senyuman tersungging di wajah Zuo Fan. Ketiganya disebut sebagai tiga orang paling bijaksana di Tianyi. Ini jelas bukan tanpa alasan. Dengan mereka di sisimu, aku tidak khawatir.
Luo Yunhai khawatir. Tetapi kakak Zuo, aku selalu berharap kamu kembali. Aku selalu mengosongkan tempat Grand Steward untukmu. Bahkan Steward Suge tidak akan menyentuhnya. Sedangkan untuk dua lainnya, Anda sudah menentukan posisinya. Kapan kamu akan kembali? Saya akan menjadi pramugara lagi ketika saya kembali. Zuo Fan menyeringai padanya. Saat ini aku sedang naik pangkat, namun belum kembali turun. Karena terkejut, Luo Yunhai mengedipkan mata ke arah Zuo Fan. Hehehe, masih ada kursi kosong lagi. Suami kakakku, Anda selalu bisa. Lupakan saja. Lebih baik menjadi pelayan. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Saya sudah punya istri. Saya mengirim batu giok untuk meminta bantuan hanya untuk menyelamatkannya lalu kembali ke klan Luo. Sungguh-sungguh, Luo Yunhai sangat gembira. Saat itu, sebuah suara kasar terdengar dari belakang. Steward Zuo, akhirnya kamu kembali. Kami telah menunggu lama untuk ini. Zuo Fan mendongak untuk melihat wajah yang sangat dikenalnya. Bantuan nomor 1. Li Jingtian. Dia sudah berada di lapisan ke-6 tahap ethereal. Penuh dengan kekuatan dan keperkasaan. Aura agungnya bahkan memaksa para penggarap yang lebih lemah untuk mundur. Di sebelahnya ada Qiu Yanhai, Sue Qingjian, dua orang bijak dan puluhan orang lainnya di tahap ethereal. Meskipun asing baginya, mereka semua menjunjung tinggi Zuo Fan. Penatua Li, semuanya sudah lama tidak bertemu. Aku berhutang budi padamu untuk ini. Zuo Fan menangkupkan tangannya di depan mereka. Sambil membalas isyarat itu, mereka berkata, Steward Zuo, itu tugas kami. Terima kasih semua. Ayo bergegas ke Sekte Surga Mistik. Zuo Fan menangkupkan tangannya lagi dan berteriak. Klan Luo membungkuk dan terbang ke langit. Sampai akhir, kerumunan di Menseming Sek terkejut melihat tampilan seperti itu. Orang-orang ini hanya memiliki sekitar 40 ahli tahap ethereal. Namun Zuo Fan hanya menyuruh mereka bertarung dan mereka mematuhinya. Tidak ada pertanyaan yang diajukan. Tidak peduli dengan keselamatan mereka. Sekte Iblis Perencana memiliki banyak keraguan dalam pertempuran ini. Namun mereka melihat wajah serius Zuo Fan dengan tatapan bingung lalu menghela nafas. Mereka adalah anggota klan Steward Zuo. Tentu saja mereka mempercayainya. Mereka bahkan tidak menanyakan alasan untuk bertarung. Hanya Zuo Fan yang menyuruh mereka melakukannya. Itu menunjukkan betapa dia dipandang tinggi di antara mereka. Tidak heran Steward Zuo mengabaikan prospek Demon Seming Sek untuk kembali ke rumah. Klan ini sangat berharga. Vian Yang dan Yang Mulia Qi menghela nafas. Ayah. Suara kekanak-kanakan terdengar dari langit sekali lagi. Orang-orang itu mendongak dan melihat kilatan cahaya merah di depan mereka. Berbentuk anak berusia 7 tahun. Hanya anak ini yang bisa terbang dan dari aura samar yang dia berikan. Dia pasti berada di tahap ethereal. Semua sekte Demon Seming terkejut. Bagaimana anak ini berlatih? Ini menggelikan. Hanya Zuo Fan dan klan Luo yang tahu bahwa dia adalah orang aneh nomor 1 di Tianyu. Penipu tak terkalahkan Gu Santong. Tidak peduli betapa aneh dan tangguhnya Zuo Fan. Dia berada di posisi kedua. Bukan berarti itu menjadi masalah ketika mereka secara praktis berhubungan. Ayah. Gu Santong mendarat tepat di pelukan Zuo Fan. Bersorak. Zuo Fan tersenyum. Nak, kamu akhirnya datang. Saya pikir orang tua itu tidak akan membiarkan Anda. Seolah-olah. Bahkan jika paman berkata tidak, aku akan menyelinap keluar untuk membantu orang tuaku. Hehehe, Gu Santong sangat senang dia memeluk Zuo Fan erat dan lama. Zuo Fan juga senang melihatnya. Namun,
Sekte Iblis Perencana tercengang. Orang aneh seperti Zuo Fan memiliki anak berusia 7 tahun di tahap ethereal. Seluruh keluarganya terbuat dari orang-orang aneh. Mereka hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepala. Gu Santong menunjuk kedua orang bijak itu. Mengapa kalian berdua belum mati? Terakhir kali kau membuatku terjebak sangat ketat. Sekarang kamu berani menunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Biarkan aku mengirimmu pergi selamanya. Gu Santong hendak melompat keluar dari pelukan Zuo Fan dan langsung ke arah keduanya. Orang bijak menjadi tegang dan terjatuh kembali. Sanzi muda, mereka bersamaku. Saya juga membantu Anda dengan memberi mereka pelajaran. Sekarang semuanya sudah berlalu. Zuo Fan meraih Gu Santong dan menjelaskan. Karena terkejut, Gu Santong menoleh padanya dan hanya beberapa saat kemudian dia mengangguk. Betapa pintarnya kamu. Kamu hanya hidup karena berada di pihak ayah. Sambil terkekeh, Gu Santong mengangkat tinju kecilnya ke arah keduanya dan orang bijak itu menghela nafas. Tuan muda, kamulah yang selalu macam-macam dengan kami. Kamu sama tidak masuk akalnya dengan orang tuamu. Gores, kamu lebih buruk. Orang bijak merasa tidak berdaya di hadapan keduanya yang memiliki sikap tak tertahankan yang sama. Cukup untuk mengejar ketertinggalan. Mari kita lihat bagaimana kita akan menyerang sekte surga mistik. Setelah berbasa-basi, Zuo Fan berubah menjadi serius. Yunhai, berapa banyak yang kamu bawa? Luo Yunhai menangkupkan tangannya. 4 harimau Tianyu mempertahankan perbatasan. Penatua yang menangani alkimia. Sementara para pengurus menangani urusan dalam negeri. Kecuali mereka, seluruh kekuatan Luo Alliance kini hadir. Kami memiliki 50 ahli panggung ethereal, 5.000 di panggung radiant, dan 100.000 pasukan macan terbang yang besar. Orang-orang lama dari sekte penipu iblis mendecakkan lidah mereka. Bagi klan yang mengumpulkan kekuatan seperti itu sungguh jarang terjadi. Sebagai agen kami di Tianyu, dia sungguh luar biasa. Kemudian kami akan mengisi kesenjangan masing-masing pihak. Berikutnya adalah menghancurkan keunggulan kandang mereka. Mata Zuo Fan bersinar dan melambai pada kedua pasukan untuk datang dan mendengar rencananya. Mereka semua berseri-seri dan memandangnya dalam keheningan yang tertegun. 2 bulan kemudian, di ruangan gelap di sekte surga mistik, suara pintu terbuka terdengar saat pintu besi yang berat berderit terbuka. Wajah buas terungkap, namun dia mengenakan pakaian mewah seorang pria terhormat. Suan Shaoyu. Di tempat gelap ini duduk 3 gadis. Chu Qingcheng, Sui Ruohua dan seorang wanita berusia 30-an. Berkulit lembut dan alis hitam. Meski pucat, dia tetap menjaga keanggunannya. Kakak senior Qian Ying. Apakah ini benar-benar perlu? Suan Shaoyu tersenyum miring sambil mengejek. Kurunganmu akan segera berakhir. 20 tahun telah berlalu. Namun Anda masih berpegang teguh pada hal ini. Kamu belum menikah jadi aku tidak membutuhkanmu. Kenapa kamu harus membuat keributan seperti itu? Meliriknya dengan tatapan dingin. Dia berbicara. Shaoyu, aku telah melihatmu tumbuh dan berpikir kamu akan berbeda dari ayahmu. Saya salah. Setanmu lebih buruk dari setan ayahmu. Ayahmu sangat menyayangi putranya. Yang mana milikmu? Ayahku, pemimpin sekte adalah tuanmu, bukan? Caramu berbicara seolah-olah kamu tidak melihatnya seperti itu lagi. Suan Shaoyu mendengus dan menoleh ke kecantikan sempurna Chu Qingcheng dengan mabuk. Semua yang saya lakukan adalah untuk cinta. Adik perempuan Qingcheng. Setengah tahun sudah hampir berlalu dan dia masih belum muncul. Sebaiknya kau pertahankan tujuanmu. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyedotmu sampai kering.
Aku tahu cara menahan diri. Aku ingin menjadi tua bersamamu. Alis Chu Qingcheng terangkat dan dia berbicara dengan datar. Dia akan datang. Karena dia bilang dia akan berada di sini dalam 6 bulan. Maka dia akan berada di sini. Jika dia tidak muncul, itu karena Anda menghentikannya. Saya akan selalu bertahan sampai dia datang sebelum saya. Seorang penggarap iblis memasuki sekte yang benar. Setan. Hahaha. Siapakah iblis sebenarnya di sini? Ya. Han Qianying mengejek. Suan Shaoyu sangat marah dan mengepalkan tangannya. Tapi dia mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian, seorang murid yang panik bergegas untuk melaporkan. Tuan muda, ada seseorang di luar sekte yang menanyakan Anda. Dia bilang dia Zuo Fan dari Demon Seming Sect. Bersambung.